Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Pada hari ini kita akan mengawali ibadah kebaktian yang berkaitan dengan pembukaan bulan keluarga, dan hari ini yang melayani firman adalah Bapak Pendeta Samuel Dian Pramana. Warta berikutnya yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan penyusunan program kerja untuk tahun pelayanan 2022. Nah, berkaitan dengan program yang akan kita susun di tahun 2022, yaitu dengan tema menjadi gereja yang bersahabat. Dan untuk itu diharapkan para komisi dan panitia segera mengadakan pertemuan untuk membuat rencana program pelayanan 2022 dengan didasari sasaran GKI Mojokerto yang bermuatan. 1. Badan pelayanan membuat program kerja bukan menekankan pada kuantitas, melainkan kualitas. Jumlah program kerja dalam 1 tahun maksimal 5 program, namun pelaksananya dapat mencapai 80%. Yang berikut, melakukan evaluasi bukan hanya terbatas jumlah orang dan anggaran yang dipakai, melainkan mulai melakukan evaluasi tentang dampak dari program kerja tersebut. Yang berikut, melakukan kolaborasi antar badan pelayanan di GKI Mojokerto atau dengan gereja di luar GKI Mojokerto. Untuk itu setiap program bagi komisi-komisi harap memperhatikan anjuran dan harapan dari penyusunan program tersebut. Berikutnya informasi berupa pencalonan penatua 2022 sampai 2025. Pada bulan Januari 2022 terdapat 18 orang penatua yang akan selesai masa pelayanannya. Daftar nama dan siapa-siapa yang boleh dipilih kembali dapat Bapak Ibu baca pada warta halaman ke-7. Bagi yang ada tanda 2, kemudian ada tanda bintang di atasnya, otomatis tidak bisa dipilih kembali. Warta berikutnya berupa informasi tentang ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GKI Mojokerto mengucapkan terima kasih atas pelayanan kamera Sony NX Cam untuk sarana multimedia dalam penggunaan live streaming dan recording dari Bapak Dr. Christian Dion Sailan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati keluarga Dr. Dion. Berikutnya berupa informasi tentang Persekutuan Gabungan Sektor via Zoom. Persekutuan gabungan akan dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 pukul 18 sore. Dan sebagai tuan rumah adalah sektor Yeriko. Renungan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Dian Pramana dengan meeting ID yang dapat dibaca pada warta. Berikutnya dengan paskotnya GKI Mojokerto. Untuk itu diharapkan kita semua bersama-sama dapat mengikuti persekutuan gabungan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan warta yang terakhir berupa informasi tentang jadwal kegiatan atau acara untuk bulan keluarga 2021 GKI Mojokerto. Untuk itu mari kita melihat tayangan dari video yang akan disampaikan. Shalom Jemaat terkasih, kami segenap panitia kegiatan GKI Mojokerto mengucapkan terima kasih untuk antusiasme peserta yang telah mengikuti berbagai lomba pada bulan kemerdekaan Agustus kemarin. Berikut beberapa kegiatannya. Nah,
Memasuki bulan keluarga GKI Mojokerto pada 3 Oktober hingga 31 Oktober 2021, kami mengundang jemaat sekalian untuk kembali bergabung dalam serangkaian acara Bulan Keluarga 2021. Adapun rangkaian acaranya adalah sebagai berikut. Aksi Kasih. Melalui aksi kasih ini diharapkan jemaat dapat saling berbagi kepada sesama. Jemaat bisa memberikan sembako berupa minyak goreng 1 liter, beras 5 kilo, mie instan 5 bungkus, sarden kemasan sedang, maupun dana. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada layar ya. Lomba foto keluarga dengan tema Keluarga Kompak, Keluarga Ceria. Untuk mekanismenya sebagai berikut. Zaman gini siapa sih yang nggak tahu TikTok? Ada lomba video TikTok loh. Video dapat berupa cover lagu pujian, dance, tips and trick, dan lain-lain. Jangan lupa buatnya bersama keluarga ya. Kita semua punya luka yang tidak kita sadari. Sengaja atau tidak, luka tersebut membuat kita juga melukai orang-orang di sekitar kita. Apakah luka itu? Bagaimana kita mengenalinya? Bagaimana peran inner child dalam kehidupan kita? Mari bersama-sama kita mencari tahu lebih mendalam di webinar Bulan Keluarga GKI Mojokerto dengan tema Mengenal Inner Child pada Kamis 21 Oktober 2021 pukul 6 sore. Dilayani oleh Ibu Nova Natali dari GKI Coyudan. Rindukah kita untuk memuji Tuhan bersama? Inilah saatnya. Mari kita segarkan kembali iman kita bersama keluarga dalam kebaktian penyegaran iman dengan tema Keluarga yang Dipulihkan. Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 30 Oktober 2021 pukul setengah 7 sore. Pendeta Kaleb Kiantoro akan menjadi pembicara kali ini loh. Kami tunggu partisipasi jemaat sekalian dalam Bulan Keluarga 2021 GKI Mojokerto. Mari menjadi keluarga yang dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini, dan untuk lebih lengkapnya dapat dibaca pada warta yang sudah tersedia. Saat ini sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita mengambil waktu tenang untuk mempersiapkan diri kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber damai sejahtera dengan nyanyian syukur. Sebagai pribadi dan bersama dengan keluarga, kami datang kepada Tuhan dengan sukacita dan syukur. Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa, dan dibentuk oleh-Nya. Inilah kami ya Tuhan, kami memuji-muji kebaikan dan kasih-Mu setiap waktu. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 288, bait yang pertama dan keempat.
kita awali kebaktian ini dengan percaya bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh berbahagia karena kita dapat hadir dalam kebaktian pada pagi hari ini. Karena ada momen istimewa, yaitu kita akan mengawali rangkaian bulan keluarga di tahun 2021. Dan tema besar kita adalah Tuhan pulihkan keluargaku. Dan kebaktian hari ini temanya adalah kita, keluarga Allah. Dan momen yang kedua adalah hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus sedunia. Sedunia dalam arti ini adalah perjamuan kudus yang secara serentak dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan di segala tempat, mengingat persatuan kita sebagai gereja di dunia ini. Dan bersama dengan semua orang percaya, kita diajak untuk menggumuli tema bahwa kita keluarga besar anak-anak Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah sebagai sebuah keluarga anak-anak Tuhan, kita senantiasa hidup dalam damai, baik terhadap orang-orang dalam rumah kita maupun orang-orang lain? Melalui bulan keluarga 2021, kita bersama nanti selama 1 bulan diajak untuk menggumuli kembali relasi antar anggota keluarga. Apakah kita sudah saling melengkapi dan memulihkan, atau pola relasi kita masih riskan, menimbulkan luka antar anggota keluarga? Kita merespon dengan menyanyikan Keluarga yang Damai. Sehati dalam
Kita akan menaikkan doa pengakuan dosa kita yang akan kita naikkan secara litani atau bersautan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu setiap hari. Tubuh dan darah-Mu menjadi korban pendamaian yang sempurna bagi kami. Anugerah yang memperdamaikan kami dengan Allah, sesama dan alam ciptaan-Mu. Namun kami sering tidak menyadari betapa berharga anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam kepentingan diri. Kami menyakiti dan melukai hati orang-orang yang dekat dan jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan dan persekutuan, kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri. Meski kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Alih-alih menggunakan kesempatan yang ada untuk memaafkan, kami menyimpan menyimpan dendam. Kami mengejar pencapaian dengan kebanggaan, sehingga terkadang justru kami mengabaikan keluarga yang Kau percayakan. Kami menghindar dan tidak ingin berjumpa dengan orang yang telah melukai hati kami. Kami tak selalu sadar bahwa kami pun tak hentinya melukai hati-Mu. kami sering mengabaikan nasihat orang tua, bahkan melukai hati mereka, padahal mereka begitu menyayangi kami. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Tuhan, ampuni dan perbarilah kami. Jadikan kami satu sebagai keluarga anak-anak-Mu yang setia meneladani kasih dan damai-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber damai dan cinta kasih yang sejati, yang telah mengampuni dan memperbarui kami. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pengampunan. Dan berita anugerah diambil dari Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur Kepada Allah atas anugerahnya. Salam damai akan kita berikan nanti pada waktu perjamuan kudus. Kita akan merespon dengan menyanyikan Keluarga Hidup Indah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kudus bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Kasih, kami pada pagi hari ini bersyukur karena Tuhan memanggil kami untuk datang beribadah dan kami dapat merespon baik ibadah di gereja maupun di rumah masing-masing. Ya Tuhan,
Di dalam bulan keluarga ini kembali kami akan menggumuli tema-tema seputar kehidupan keluarga. Setidaknya kami kembali diajak untuk berhenti sejenak dari berbagai kesibukan kami untuk merenungkan keberadaan kami sebagai keluarga di rumah, di gereja, di masyarakat, dimanapun kami berada. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami akan merenungkan firman-Mu, berikanlah hikmat-Mu supaya kami dapat memahami bagian firman yang akan kami baca dan kami dengarkan, sehingga kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca satu bagian Alkitab dari surat Efesus pasal 2. Efesus pasal 2, kita membaca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal 2, ayat 11 sampai dengan 22, dituliskan demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan mendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, karena tadi tema kita adalah kita keluarga Allah dan kita dalam rangkaian bulan keluarga, maka di awal ini saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan dan mencoba mendefinisikan apakah yang disebut dengan keluarga. Ya, kalau dalam bahasa Jawa sedulur gitu ya, dan kita hidup di Jawa seringkali kan keluarga ini sangat luas gitu ya. Bahkan ada yang iku isih mambu sedulur. Kira-kira gimana saudara? Apa itu keluarga? Keluarga ada yang mendefinisikan yaitu dua orang atau lebih yang mengikat diri atau mempunyai ikatan secara biologis. Itu jelas keluarga. Tapi ada juga yang mengatakan keluarga itu karena sekarang sudah sangat luas, bisa karena pernikahan, bisa karena proses adopsi, atau juga karena kesepakatan mengikat diri sebagai keluarga. Dan tidak dapat dipungkiri saudara, di Indonesia ini keluarga itu memang sangat luas sekali cakupannya, gitu ya. Bahkan di suku tertentu kalau melihat silsilahnya, ya kalau marganya sama, itu masih saudara. Padahal
kalau suruh ngurutkan belum tentu tahu urutannya. Tapi karena ada kesamaan, ada suatu ikatan, maka mereka merasa adalah sebagai sebuah keluarga. Nah sekarang yang menjadi persoalan adalah Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kita sebagai keluarga ini sudah dapat menjalankan fungsi kita dengan baik. Apa maksudnya fungsi keluarga? Ada seorang sosiolog yang mengatakan bahwa setidaknya ada 5 fungsi keluarga. Yang pertama yaitu fungsi reproduksi. Reproduksi ini jelas. Berarti artinya keluarga ini punya fungsi untuk mempertahankan populasi manusia. Lalu yang kedua dia mengatakan, keluarga itu fungsinya adalah untuk edukasi. Edukasi itu berarti pendidikan. Berarti dalam keluarga ada proses transmisi, ada proses transfer ilmu, transfer pengetahuan, baik secara kognitif maupun juga secara budaya, adat istiadat atau apapun itu, pokoknya di dalam keluarga ada transfer ilmu. Nah, kalau di zaman sekarang, saudara, zaman sekolah dari rumah, nah ini orang tua baru merasakan sulitnya mendidik anak, saudara. Jadi kalau saudara yang orang tua dulu sekolahnya pinter, sekarang ujiannya di sini, saudara. Bagaimana ngajari anak? Ya, saya ngajari anak sulit, cuman saya menghibur diri, saudara. Kalau saudara perhatikan film silat, film kungfu itu ya, jagoan kungfu itu nggak pernah ngajarin anaknya sendiri. Pasti kalau diajari sama si jagoan kungfu itu anaknya akan ngeyel. Jadi pasti dititipkan kepada guru lain, meskipun mungkin gurunya nggak sepintar orang tuanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang ngajar anak di sekolah, ngajari anak di rumah, frustasi jangan takut. Ingat film kungfu itu, saudara. Ya, orang tua pintar belum tentu bisa ngajari anak, ya itu prosesnya begitu ya. Tapi ini cuman joke aja, jangan dianggap kalau gitu nggak usah tak ajari anakku, enggak ya. Saya dulu sekarang suruh ngajari anak saya perkalian aja ngajarin setengah mati, saudara. Karena dulu yang ngajari guru di sekolah, ketika harus ngajari anak belum tentu bisa. Tapi itulah fungsi keluarga. Ada fungsi edukasi, kognitif, pengetahuan, juga budaya adat istiadat. Lalu berikutnya, saudara, keluarga ada juga fungsi penugasan peran sosial. Peran sosial itu maksudnya berarti di dalam keluarga ada identitas. Ada identitas yang tersemat karena status keluarga. Dan biasanya ini identitas sosial yang melekat secara otomatis yang tidak bisa dilepaskan ketika seseorang anak itu lahir. Misalnya adalah status sosial secara ras, etnik, religi, sosial, ekonomi, apapun itu, ketika anak itu lahir, dia tidak bisa memilih latar belakang keluarganya. Nah, disitulah peran keluarga untuk mengajarkan, untuk memberikan anak-anak penugasan. Peran sosialmu, karena kamu lahir di keluarga ini, maka inilah yang harus kamu lakukan. Lalu berikutnya, saudara, yang keempat adalah fungsi dukungan ekonomi. Ini jelas. Dalam keluarga, maka keluarga ini punya fungsi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya jasmani, kaitan dengan keuangan, ekonomi. Lalu yang kelima adalah dukungan emosi. Dalam arti dalam keluarga, disinilah menjadi interaksi sosial pertama anak. Ya. Dan kita sebagai orang tua kadang sadar atau tidak apa yang dicerminkan oleh anak kita atau yang dilakukan oleh anak kita itu adalah cerminan dari kita sebagai orang tua. Ya, anak itu nggak perlu diajarin, dia sudah bisa meniru orang tua dan bisa melakukan. Nah, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita adalah kalau kita melihat kelima fungsi tadi, dan kita lihat dalam diri kita, dalam keluarga kita masing-masing, apakah keluarga kita sudah menjalankan kelima fungsi itu dengan baik? Maaf Bapak Ibu Saudara, hampir pasti tidak ada keluarga yang bisa menjalankan kelima fungsi itu secara sempurna, kelima-limanya. Tidak ada yang bisa menjalankan fungsi itu semua dengan baik secara ideal. Ada keluarga yang punya
masalah di fungsi reproduksi misalnya. Ada keluarga yang punya masalah di fungsi edukasi, penugasan perang sosial, fungsi dukungan ekonomi, dukungan emosi. Pasti setiap keluarga ada persoalan itu di dalamnya. Bahkan di dalam Alkitab, saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. Apakah ada keluarga yang sempurna dalam Alkitab? Enggak ada. Setiap keluarga pasti ada kekurangannya. Nah, justru itulah ketika kita menggumuli tema Tuhan pulihkan keluarga, dan hari ini secara khusus kita melihat kita adalah keluarga Allah, maka kita mencoba melihat nilai-nilai apa yang sebenarnya ingin Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita sebagai sebuah keluarga. Saudara, surat Efesus adalah surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Dan jemaat Efesus ini adalah jemaat di mana mereka ini mayoritas adalah orang-orang non-Yahudi. Orang-orang yang dianggap sebagai kelompok yang tidak diselamatkan. Akan tetapi di sini Paulus memperkenalkan yang namanya kasih karunia dari Yesus Kristus. Kalau kita baca ayat 1 sampai dengan 10, itu lebih jelas Paulus menggambarkan itu. Dan mulai ayat 11, Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, Paulus mengatakan bahwa kamu yang dahulu jauh, sekarang menjadi dekat. Kamu yang dulu disebut orang non-Yahudi yang tidak layak, yang tidak diselamatkan, tapi sekarang kamu menjadi bagian dari keluarga Allah, bagian dari keluarga Kristus yang memperoleh kasih karunia. Oleh karena itu Paulus menekankan Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kesatuan keluarga Allah terjadi karena Kristus. Kesatuan keluarga Allah terjadi karena Kristus. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus mengedepankan, atau bukan mengedepankan, ketika Paulus mengangkat tema tentang persatuan, maka Paulus mencoba memberikan gambaran tentang orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan apa yang dikejar oleh orang-orang Yahudi? Tanda lahiriah. Dikatakan oleh Paulus sunat lahiriah. Itu yang ditekankan oleh orang-orang pada waktu itu. Tapi Paulus mengatakan bahwa mereka adalah orang yang telah disatukan di dalam Kristus. Kristus tidak menekankan tanda-tanda lahiriah. Kristus tidak menekankan apa yang kelihatan. Tapi di dalam Kristus semua sudah diperdamaikan. Di dalam Kristus semua sudah dipersatukan. Dan di dalam Kristus semua sudah menjadi sama. Tidak bicara tentang tanda-tanda lahiriah. Dan tentu kita sudah tahu ini Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam keluarga tidak ada yang sempurna. Dalam keluarga tidak ada yang sama persis. Bapak Ibu kalau yang tumbuh dalam keluarga yang punya anak lebih dari satu, ya semirip-miripnya anak pasti akan ada perbedaannya. Gitu ya. Anak nggak usah banyak, saudara, 2 aja sudah berbeda, gitu ya. 2 anak sudah berbeda. Ya, apalagi kalau lebih dari 2, gitu ya. Setiap anggota keluarga pun pasti berbeda. Tidak demikian juga kalau kita bicara tentang kita, keluarga Allah dalam kehidupan persekutuan kita sebagai gereja. Tidak ada orang yang sama persis dalam gereja ini. Semua pasti punya perbedaan, punya cara pikir, punya cara pandang yang berbeda. Tapi mari kita menghidupi bahwa kita adalah kesatuan keluarga karena Kristus, bukan karena hal-hal yang bersifat jasmania. Kemudian yang kedua, Paulus mengatakan, umat yang telah dipersatukan oleh Kristus, di dalam ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Dikatakan apa? Manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, di sini Paulus menekankan bahwa orang yang telah dipersatukan di dalam Kristus
maka mereka akan hidup sebagai manusia baru. Pola relasinya bukan pola relasi yang ada di dalam dunia ini. Karena mereka telah menerima kasih karunia Kristus, maka pola relasi dan fungsi mereka dalam keluarga tentu harus menjadi manusia baru yang mengacu kepada Kristus. Kemarin di persekutuan KPR, saudara, tema yang diangkat itu anak-anak KPR juga menggumuli tentang kehidupan keluarga. Tema yang diangkat yaitu adalah penuntun atau penuntut. Bedanya satu huruf, saudara. Penuntun atau penuntut. Nah, di situ diajak untuk mencoba membedah tentang bagaimana pola relasi dalam keluarga. Dan pola relasi dalam keluarga yang tidak menyadari bahwa mereka dipersatukan oleh Kristus, maka cenderung polanya adalah menuntut. Ya, pola menuntut itu kan berarti pokoknya mereka minta ini itu disebutkan gitu ya, terungkap atau tidak terungkap, pokoknya mereka menuntut untuk apa? Anggota keluarga lain memberi apa yang dituntut. Tetapi pola kehidupan keluarga yang relasinya dengan sadar mereka telah dipersatukan oleh Kristus adalah menuntun. Menuntun itu berarti memberi. Ada sesuatu yang diberikan. Nah, kira-kira saudara, kalau dalam sebuah keluarga pola relasinya adalah menuntut, kira-kira bisa damai nggak, saudara? Tidak ada manusia yang bisa dipuaskan, saudara. Betul ya? Menuntut dan menuntut. Ya. Istri menuntut suaminya, lah wong istri nggak pernah jadi suami, ya. Suami menuntut istrinya, suami juga nggak pernah jadi istri, gitu ya. Orang tua kadang menuntut anaknya selalu ngomong, aku ini pernah jadi anak, kamu belum pernah jadi orang tua. Tapi anak ngomong zamannya sudah beda, gitu ya. Kalau itu yang terjadi terus nggak ada selesainya. Demikian juga dalam kehidupan bergereja. Ketika dalam bergereja, pola yang diadakan adalah menuntut, maka tidak akan terpuaskan. Ya. Menuntut, gak akan terpuaskan. Tapi ketika kita bersama-sama mengembangkan pola relasi yang menuntun, memberikan apa yang bisa kita berikan, untuk kita membawa orang mengalami kehidupan yang lebih baik, maka disitulah kita mencerminkan sebagai keluarga Allah. Dan yang ketiga, saudara, Paulus mengatakan umat dibangun dengan Kristus sebagai batu penjuru. Batu penjuru itu berarti kalau zaman dulu bangunan ada batu penjuru itu, kalau mau bangun bangunan ada batu penjuru ketika ada dua siku secara sederhana gitu ya. Tembok ya, itu kalau mau dibangun ada batu penjurunya. Kalau tidak ada batu penjurunya, maka tembok itu akan miring. Jika ketika dikatakan Kristus adalah batu penjuru, maka semua yang dilakukan seharusnya terarah kepada Kristus. Ketika Kristus adalah batu penjurunya, maka fokus kita dalam kehidupan berkeluarga, juga dalam kehidupan bergereja, bukan lagi diri kita. Saudara-saudara, Alkisah ini dongeng ya saudara. Di sebuah bengkel kayu, alat-alat untuk tukang kayu itu sedang ngomong, saudara. Yang pertama yang ngomong pertama itu palu. Palu mengatakan, aku ini yang paling kuat. Aku ini yang paling berfungsi. Kenapa? Karena palu ini fungsinya untuk mengetok, ya. Untuk menancapkan paku butuh palu. Bahkan, ya, dalam kehidupan manusia, kalau mau memutuskan sesuatu itu harus ketok palu. Ya, tapi zaman sekarang karena persidangan rapat pakainya Zoom, saudara. Di GKI itu kalau dulu kan ketok palu ya. Kalau di GKI sekarang harus berikan icon jempol, berarti semua setuju. Ya. Kalau sekarang karena media Zoom. Palu mengatakan aku ini paling berkuasa mengambil keputusan.
Kalau yang nggak setuju tinggal saya ketok gitu ya. Lalu berikutnya saudara muncul gergaji. Gergaji mengatakan tugasku ini memotong. Kalau yang nggak setuju dengan saya tinggal saya potong, buang, beres. Karena gergaji fungsinya untuk memotong. Lalu berikutnya muncul paku saudara. Paku mengatakan meskipun aku kecil, tapi aku berfungsi untuk menancapkan. Kalau nggak ada paku, nggak bisa kayu itu tertancap dengan baik. Lalu muncullah yang terakhir amplas, saudara. Si amplas mengatakan, meskipun aku ini kasar, gitu ya, tapi tugasku adalah menghaluskan permukaan kayu. Amplas mengatakan, kalau nggak ada aku, semua nggak bisa halus. Tapi saudara, pertanyaannya adalah, ketika alat-alat itu berjalan sendiri, apakah bisa membuat mebel, membuat peralatan-peralatan atau hasil produksi dari kayu dengan baik? Tentu saja tidak bisa. Palu tidak akan berfungsi dengan baik kalau tidak dilengkapi dengan paku. Gergaji pun tidak akan berfungsi sendiri kalau hanya memotong. Amplas pun juga demikian, paku pun juga demikian. Dan ini ingin menggambarkan dalam kehidupan kita, saudara, siapapun kita, sehebat apapun kita, tidak mungkin kita bisa hidup sendirian. Dan dalam kehidupan kita, mari kita diajak, ketika kita menggumuli kita, keluarga Allah, diajak untuk mengingat kembali, yang jauh sudah menjadi dekat, yang non-Yahudi tidak lagi dilihat secara lahiriah, dan itu dipersatukan oleh Kristus. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, di Indonesia semoga ini menjadi awal yang baik. Saudara, kemarin siapa yang lihat pembukaan PON 20? Ya kalau nggak lihat nanti lihat di YouTube gitu ya, tapi saya pun nggak lihat full gitu ya. Saudara nanti bisa download di YouTube video yang judulnya Spirit Papua, nggak saya tayangkan karena cukup panjang, 9 menit kalau nggak salah. Itu isinya artis-artis yang berasal dari Papua, saudara, dan menunjukkan betapa indahnya Papua. Indonesia itu kalau mau maju, saudara, atletnya itu mungkin kalau orang-orang Papua akan hebat, saudara, karena genetiknya sudah hebat, betul ya. Saya dulu kok di kampus, saudara, kok punya teman yang dari Papua, kok suruh main bola itu nggak usah dilatih, saudara, sudah kuat, suruh gabresan tuh berani, saudara. Kami yang dari Jawa kok digabres nggak berani, saudara. Ya, gabres tahu ya, di tackle loh, saudara. Ya, kalau orang Papua badannya kuat-kuat. Papua dulu hanya menjadi objek, ya, dieksploitasi alamnya dan sebagainya. Tetapi ketika pemerintah Indonesia mencoba mengadakan PON di Papua, dan kemungkinan besar SEA Games mungkin bisa di Papua, saudara. Ya, kalau venue-nya sudah mulai bagus semua. Dan ketika yang dulu terabaikan sebetulnya punya potensi mulai dilirik, mulai diangkat, maka itu akan menjadi sesuatu yang indah. Dan semangat inilah yang tentu coba kita coba kembangkan dalam kehidupan kita bersama, dalam keluarga kita, dalam bergereja. Kalau mungkin selama ini ada yang terabaikan atau yang tidak terlihat, disinilah kita diajak untuk kembali menempatkan semua sebagai keluarga Allah. Dan kita akan mengalami keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kita. Amin. Kami datang
tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Pak. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami sebagai keluarga untuk dapat menjalankan fungsi kami dengan baik. Karena kami sadar bahwa di dalam keluarga kami masing-masing pasti ada kekurangan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Karena itu ya Tuhan, hanya dengan pertolongan-Mu Engkau akan pulihkan keluarga kami, dan demikian juga kehidupan bergereja kami percayakan kepada Tuhan. Saya berdoa untuk majelis jemaat GKI Mojokerto, untuk badan pelayanan ketika mulai mempersiapkan tahun program yang baru, yang tentu tidak mudah untuk direncanakan, diprediksi, bahkan melaksanakan program, kami pun juga masih harus banyak beradaptasi. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat menjalankan peran kami dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang dirawat di rumah atau dalam masa pemulihan atau karena usia yang lanjut, mereka yang dirawat di rumah sakit. Kami teringat beberapa di antaranya yang sedang dirawat di rumah sakit atau sedang proses pemulihan pasca dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Pak Andi, kami berdoa untuk Pak Andoyo, serta saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak kami sebutkan tapi mereka dalam pemulihan perawatan di rumah. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami di Indonesia. Kami bersyukur untuk para pemimpin kami yang terus berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Kau akan pimpin mereka, Kau berikan hikmat supaya dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan terlebih lagi di tengah-tengah masa pandemi ini, kami sebagai bangsa Indonesia, mampukanlah kami untuk tetap dapat berkarya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk berbagai upaya vaksinasi. Kami juga berdoa bagi upaya perbaikan di bidang ekonomi, upaya penegakan hukum. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, Engkau berkarya melalui orang-orang yang terus memperjuangkan hal-hal itu,
sehingga kami sebagai Indonesia dapat terus menata kehidupan kami menjadi lebih baik. Dan kami juga menyerahkan kehidupan pribadi kami dalam tangan-Mu, kehidupan dalam pola relasi keluarga kami, kehidupan pekerjaan kami, kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjalankan itu semua dengan baik, dan kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tibalah kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Nas yang akan membimbing persembahan kita. Tampilkan dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Pengumpulan persembahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama berkaitan dengan persembahan syukur dalam bentuk celengan. Apakah yang dapat kita syukuri setiap hari? Sebetulnya banyak hal dan banyak alasan untuk kita bersyukur. Masalah kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya, itu yang terjadi dalam kehidupan kita sudah seharusnya kita syukuri. Namun terkadang kita lupa untuk bersyukur atas semua yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita lebih fokus pada persoalan dan hal-hal lain yang menjadi keinginan kita, tetapi kita miliki, sehingga kita lupa bersyukur. Majelis Jemaat GKI Mojokerto mengajak Anda untuk bersyukur setiap hari melalui persembahan uang yang kita masukkan dalam celengan persembahan, melalui syukur yang akan dibagikan untuk satu keluarga, satu celengan. Celengan tersebut akan kita kumpulkan selama 2 bulan setiap periodenya. Pengumpulan persembahan dalam celengan bukan persoalan pada besarnya jumlah uang, namun persembahan itu mencerminkan seberapa besar kita bersyukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima. Mari kita berdisiplin diri untuk mengumpulkan persembahan syukur tersebut dalam celengan. Jika Anda, Bapak Ibu semuanya belum memperoleh celengan, dapat menghubungi kantor atau penatua sektor untuk diantar celengan persembahan syukur tersebut. Yang kedua, untuk saudara yang hadir ibadah di gereja saat ini dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop yang dimasukkan di tempat yang telah disediakan saat ibadah nanti selesai. Dan bagi jemaat yang tidak melakukan itu bisa melakukan melalui transfer ke rekening BCA GKI Mojokerto nomor 0501803234 atas nama Ibu Hana Tejo Raharjo. Atau yang ketiga, Bapak Ibu bisa melalui scan kode QRIS pada menu pembayaran online yang Bapak Ibu semuanya miliki, baik itu OVO, GoPay, Link Aja, Isaku, Dana, SoPP, dan sebagainya. Marilah kita mengambil waktu untuk kita mempersiapkan persembahan ini dengan mendengarkan satu lagu. Mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Tuhan, terima kasih jikalau pada saat ini Tuhan masih berkenan untuk memberikan kesempatan pada kami untuk boleh mengucap syukur melalui
berkat-berkat yang telah Tuhan berikan pada kami untuk boleh kami persembahkan untuk pelayanan kehidupan di gereja. Kami mengucap syukur Tuhan, melalui juga ibadah ini kami menghayati bahwa Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk senantiasa bersyukur. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan kami ini harum di mata Tuhan dan bermanfaat untuk pelayanan kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menjalani kehidupan kita, kehidupan bersama dengan keluarga yang dipercayakan Tuhan untuk berada bersama dengan kita. Dan kita yakin bahwa kita dapat menjalaninya, dapat menjalankan fungsi keluarga dengan baik ketika kita percaya bahwa Kristuslah yang telah mempersatukan kita. Mari kita menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan alam semesta ini, yang telah menghadirkan keluarga dalam kehidupan kita, akan senantiasa memberkati saudara. Yesus Kristus yang telah mendamaikan dunia ini, telah meruntuhkan tembok pemisah, akan senantiasa menyatukan dan memberkati, menyertai saudara. Dan kuasa Roh Kudus, Roh Hikmat akan memperlengkapi kita untuk membangun keluarga yang saling memulihkan. Ketika Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memberkati, menyertai, melindungi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersaat teduh Bapak Ibu.